Kalian mending diselingkuhin atau pasangan kalian ini setia banget tapi ternyata dia adalah transgender. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, buat kalian baru nonton channel ini selamat datang. Langsung aja klik tombol subscribe di bawah, klik subscribe dong. Boleh ya? Soalnya di setiap minggunya selalu ada video baru yang seru-seru, mau dari kasus kriminal, horor setan-setanan, atau hari ini yang kayak kriminal juga sih kasusnya, tapi kok lebih kayak ngegunjing di kita. Soalnya di video bisnis kali ini, kita akan membahas tentang sebuah rahasia jenis kelamin yang ditutup-tutupi oleh si pelaku. Nah lo, maksudnya bagaimana? Mau ngomongin Lucinta Luna apa bagaimana nih maksudnya? Eits, tunggu dulu gengs. Kasian itu Lucinta dibawa-bawa mulu namanya. Biarkanlah dia tenang. Ini bukan cerita tentang dia kok. Jangan diganggu dulu ya Mbak Lucintanya. Walaupun jenis kelamin dari Lucinta Luna nih, yang asli kan juga udah terkuak. Udah diklarifikasi oleh pihak kepolisian, yang ternyata selama ini kan benar. Dirinya itu adalah seorang laki-laki. Dan katanya pasangannya juga itu yang kelihatan laki-laki, ternyata adalah seorang perempuan. Ya udah, kalau gitu kan kalian bisa tidur tenang nih, nggak penasaran lagi kan? Nah tapi, ternyata kasus pembohongan identitas jenis kelamin seperti ini juga pernah terjadi di beberapa pasangan ini yang lebih parah, gengs. Soalnya nih, ada dua pasangan yang kena tipu masalah gender, gengs. Pasangan yang pertama, setelah 9 tahun menikah, si istri ini baru tahu ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan, gengs. Dan pasangan yang kedua, sebaliknya nih, lebih apes lagi malah. Udah 19 tahun menikah, si suami ini baru tahu kalau ternyata istrinya itu adalah laki-laki. Nah lo, ini gimana nih ceritanya? Apa nggak berasa itu udah bertahun-tahun loh? Yang satu kawinnya udah 9 tahun, yang satu lagi 19 tahun. Operasi di mana itu ya? Pengen tahu dah gua. Perfect banget apa gitu bentukannya? Ya kepo aja sama gua. Kan kita emang harus banyak tahu gitu biar wawasannya luas. Ya, netizen. Sok bersih banget. Nokta merah perkawinan tampaknya dialami oleh pasangan ini yang terjalin atas landasan kebohongan. Jiilah bahasanya kayak oh mama oh papa di Femina tuh pakai nokta merah perkawinan segala. Yang mana seorang wanita asal Singapura bernama Chua Sofong berkenalan nih dengan seorang yang kelihatannya sih pria lewat sebuah dating online di tahun 2002. Pada saat itu, Chua taunya nih dan ngelihatnya orang ini adalah cowok tulen dari foto-fotonya, gengs. Dan laki-laki itu bernama Chai Won Woi. Setelah mereka bertemu, kok nyaman ya? Baper deh. Lagian sih lu cewek hidupnya baper mulu. Karena udah nyaman, akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran dan bahkan sempat tinggal bareng juga, gengs. Ya udah deh, namanya juga orang luar. Tinggal bareng tapi belum kawin mah udah biasa. Gak usah nyinyir lu kayak gosipin tetangga sebelah. Pasti mereka lagi bergosip. Tetapi pada saat itu, dirinya ini mengaku kalau hubungan pacarannya hanya sebatas kayak pegangan tangan doang. Sama yang paling mentok kis-kisan lah. Masih wajar kok, gengs, pokoknya. Nah, dari zaman pacaran juga nih, si Chai cowoknya itu tuh suka minjem uang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun karena ceweknya ini udah bucin dan menganggap Chai ini adalah pria yang baik. Gak pernah macam-macam deh kepikiran aneh-aneh. Jadinya dikasih-kasih aja deh tuh duitnya. Memang konteksnya di sini, pekerjaan cewek yang Chua itu penghasilannya lebih besar daripada Chai. Jadi bisa dibilang Chua lebih kaya lah memang. Bertahun-tahun mereka menjalani hubungan. Akhirnya Chua nih merasa kayak ingin membeli apartemen deh seharga $730.000 atau sekitar 8,5 miliar lah untuk tempat tinggal tetap mereka. Karena selama mereka tinggal bareng nih di sebuah apartemen juga itu konteksnya cuma nyewa. Dan hubungannya mereka ini kan makin lama terlihat semakin serius. Apalagi memang sudah ada rencana menikah, jadi kayaknya ini dibeli aja di apartemennya untuk membangun rumah tangga seutuhnya gitu kan. Dan benar aja di tahun 2009 akhirnya pasangan ini menikah, gengs. Setelah mereka resmi menikah nih, pokoknya ini menikahnya secara resmi oleh negara ya, karena pada saat itu status identitas dari Chai ini ya memang seorang pria. Namun terdapat suatu keanehan setelah mereka ini resmi menikah, yang mana Chai ini kan sudah halal menjadi suaminya, tetapi dia tuh selalu menolak ketika diajak berhubungan. Alasannya macem-macem lah, ya lagi capek, ya lagi kurang tidur, lagi banyak kerjaan, dan paling gilanya Chai ini tuh pernah menyuruh Chua untuk mencari orang lain aja kalau dirinya nih mau berhubungan. Nggak apa-apa, udah silakan cari cowok lain aja sana. Begitu kan ajaib ya, ADAP suami kelakuannya begitu. Karena kejanggalan dari sikap suaminya ini, yang mana makin hari makin aneh dan terus-terusan berlanjut, Chua akhirnya merasa ada sesuatu yang salah yang disembunyikan oleh suaminya. Sudah bertahun-tahun bersama dan akhirnya menikah, tapi kok nggak pernah sekalipun Chua ini dipegang. Ntar kan bisa berkarat, itu kasihan. Tapi di awal, kecurigaan Chua terhadap suaminya ini cuma sebatas seperti mungkin suaminya ternyata hanya ingin mengambil harta
hartanya aja, tapi sepertinya tidak mencintainya kayak sinetron-sinetron lah. Karena memang hal itu didasari oleh situasi yang mana semua-muanya itu Chua yang bayar. Mulai dari cicilan apartemen yang ia beli, listrik, belanja bulanan, tagihan kartu kredit, semuanya deh pokoknya Chua yang bayar. Ya walaupun memang Chua itu lebih kaya daripada suaminya, tapi kan suaminya si Chai ini bukan orang yang nganggur, punya kerjaan juga, tanggung jawab dikit aja gitu kayak jadi suami. Akhirnya merasa nggak nyaman sama pernikahannya, Chua mengajukan gugatan cerai pada tahun 2011. Saat itulah, setelah 9 tahun mereka bersama, dari awal mereka ketemu tuh di tahun 2002, barulah Chua menyadari bahwa ternyata suaminya ini dulu seorang wanita bernama Margaret, yang hal itu diketahuinya dari arsip di pengadilan saat dia menggugat cerai. Di sisi lain, pengakuan dari versi Chai, dia mengaku bahwa memang dia merubah jenis kelaminnya di dokumen, tetapi nggak pernah ada niatan sekalipun kalau dia mau menguras hartanya Chua, karena katanya dia tuh benar-benar mencintai Chua. Tetapi ujung-ujungnya dirinya ini juga setuju untuk bercerai, karena setelah menikah dia ini menganggap sikap Chua itu benar-benar berubah 180 derajat, yang mana menjadi wanita yang sangat kasar, tidak seperti Chua yang awalnya dia kenal. Dan setelah mereka bercerai ini, gak lama kemudian mantan suaminya Chai ini tahu-tahu telah menggandeng perempuan lain dan katanya sih berniat untuk menikah secepatnya lagi. Apa kabar dunia? Sudah gila? Tadi itu kan versi apes untuk para cewek-cewek nih, yang ternyata pasangan kalian itu adalah wanita juga. Aduh sabar ya. Tapi ini ada versi buat para cowok-cowok, yang gimana ceritanya kalian baru tahu setelah 19 tahun menikah, ternyata istri kalian cowok juga. Aduh giung. Ya. Karena kisah ini dialami oleh seorang bule asal Belgia bernama Jan yang berkenalan dengan seorang wanita bernama Monica di tahun 1993. Persis kayak Agnes Monica, Mbak Monica kenalannya Jan ini merupakan sosok cewek Indonesia berkulit sawo matang atau tanning-tanning gitu yang kelihatannya memang eksotis, gengs. Dan ceritanya memang Monica ini baru pindah ke Belgia untuk menetap dan bekerja di sana. Pertemuan pertama Jan dan Monica ini ya seperti pertemuan layaknya sepasang kekasih kebanyakan lah. Jan ini langsung terpesona sama sosok Monica yang berkulit sawo matang dan menganggap Monica ini tuh seorang wanita yang sangat cantik dan appealing banget. Walaupun ada satu kelemahan yang disadari oleh Jan, yaitu Monica nih nggak pandai dalam mengerjakan pekerjaan wanita. Jadi bukan tipe-tipe cewek yang suka bersih-bersih, masak-masak atau ngeladenin laki lah. Tetapi bagaimanapun nggak ada orang yang sempurna ya, gengs. Hal itu juga bukan menjadi masalah yang sangat berarti untuk Jan, karena memang Jan ini udah terlanjur jatuh cintrong sama Monica dan akhirnya mereka pacaran deh tuh, sampai memutuskan untuk menikah. Jadi Jan ini mau nikah sama Monica, dan saat mereka mengurus surat-surat untuk pernikahannya, Jan dan Monica mengalami banyak masalah dalam mengajukan surat-surat kependudukannya Monica. Pokoknya intinya kepentok di imigrasi deh, soalnya undang-undang kependudukan di Belgia itu emang terkenal ribet dan susah. Nggak bisa deh tuh sogok-sogokan pakai orang dalam, kebiasaan sih lu. Tetapi akhirnya entah gimana caranya, Monica ini bisa mendapatkan visa untuk tinggal tetap dengan jangka panjang. FYI aja, status Jan pada saat itu adalah seorang duda berumur 44 tahun dan sudah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Tetapi pada saat itu Jan ini juga sempat bertanya kepada pasangan barunya si Monica ini, gimana nih anaknya plannya? Apakah Monica tetap ingin mendapatkan seorang anak dari Jan atau enggak? Karena kan udah ada 2 anak nih ceritanya. Ya memang akhirnya disepakati, oke mereka merawat 2 anak ini aja yang udah ada. Daripada baik-baik nanti nggak keurus, dan bule emang sukanya begitu kan. Nah tapi ini nggak kayak di sinetron kok gengs, yang ibu tirinya suka menyiksa anak tiri. Gak begitu. Menurut Jan, Monica ini selalu memperlakukan anak-anak tirinya dengan sangat baik dan gak pernah beda-bedain. Jadi Jan ini tuh sangat tenang dan happy menikah dengan Monica. Istrinya sayang sama dia dan anak-anak tirinya. What a wonderful life. Tapi balik lagi, ini bukan sinetron gengs. Pernikahan mereka yang telah berjalan selama 19 tahun mulai goyang di tahun 2012. Di situ Jan ini menemukan sebuah rahasia besar. Pertama, dia ini agak sedikit baru menyadari kalau fisik Monica terkadang terlihat tidak seperti wanita normal, yang mana kakinya itu sering ditumbuhi bulu yang lebat, yang ya cukup lebat untuk seorang wanita lah. Dan tak hanya itu, sikap dari Monica ini pun makin lama makin berubah. Dia mulai suka pakai pakaian yang seksi dan memposting foto-foto dengan pakaian seksi itu ke Facebook. Dan yang paling membuat Jan ini patah hati, dia menemukan istrinya itu kayak cecetan sama cowok lain. Dari situ, si Monica ini jadi sering diomongin sama orang-orang. Biasa deh tuh, kan ini konteksnya udah kawin, tapi kok masih sering clubbing,
chatting, gelendotan sama cowok sana-sini. Gimana sih tuh cewek? Siapa sih tuh cewek? Dan lama-kelamaan, omongan tersebut mengarah kepada satu rumor yang mengatakan kalau Monica ini sebenarnya adalah seorang transgender. Awalnya Jen ini nggak percaya dong sama rumor itu. Kayak, ya kali, orang udah selama 19 tahun mereka bersama, dan Jen ini nggak pernah menemukan hal-hal yang mencurigakan selain bulu kaki ya, yang mana itu bisa dianggap wajar. Soalnya kan mereka ini juga selalu melakukan hubungan suami istri, dan semuanya normal-normal aja. Kelihatannya spare partnya cewek, tetapi ada saat di mana Jen ini menemukan fakta bahwa Monica berselingkuh dengan pria lain yang mengakibatkan mereka ini bertengkar hebat. Bertengkarnya ini lebih menjurus ke arah fisik ya, gengs. Jadi udah main pukul-pukulan tuh. Dan di situ, Monica akhirnya mengakui kalau dirinya adalah seorang transgender. Jen ini pastinya shock banget, yang mana mereka memutuskan untuk berpisah. Tetapi di sini yang hancur lebih kepada perasaan Jen yang telah dibohongi selama 19 tahun beserta anak-anaknya juga. Karena yang mereka ini udah menganggap Monica adalah sosok istri dan ibu dari mereka. Tetapi semuanya ternyata tipu-tipu. Waduh, 19 tahun loh gengs, hampir 2 dekade. So itu tadi gengs cerita mengejutkan dari versi cewek dan juga versi cowok yang ternyata pasangan mereka ini berjenis kelamin sama. Masalah di sini soalnya udah kawin bertahun-tahun ya gengs, dan baru ketahuan itu kan jadinya runyam banget. Kalau masih kayak PDKT, masih pacaran atau tunangan, mungkin nggak akan segitu patah hatinya. Yang mana kalau dari awal jujur, ya mungkin kalau emang udah cinta, ya bisa menerima. Ada orang yang seperti itu kan. Tetapi kalau di awalnya jujur nipu, ya emang udah salah. Dan yang gue heran sih, segitu nggak berasanya ya berarti ya. Nih pertanyaan buat kalian ya, buat yang cewek sama cowok bebas, kalian mending diselingkuhin atau pasangan kalian ini setia banget tapi ternyata dia adalah transgender? Bisa transgender itu cewek jadi cowok ataupun cowok jadi cewek ya, kayak kasus yang tadi. Harus dijawab pokoknya, komen di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotaraifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sing selanjutnya. Dadah.